Materi yang diberikan yaitu ada surat yang pertama, Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang berisi tentang mufrodat, hukum bacaan tajwid, dan isi kandungan. Surat yang kedua yakni Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berisi tentang mufrodat, hukum bacaan tajwid, dan isi kandungan. Surat yang ketiga ada Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berisi tentang mufrodat, hukum bacaan tajwid, dan isi kandungan. Dan yang terakhir ada kuis untuk pemahaman materi yang akan kita pelajari. Seperti gambar di bawah ini, saya akan membacakan surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahu a'lam. Arti dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Mufrodat atau kosakata Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna, dan kami telah turunkan, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqan, membenarkan, wa muhaimina, dan menjaga, fahkum, maka putuskanlah, ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, syir'atan, aturan, wa minhaja, dan jalan yang terang, liyabluwakum, menguji kamu, atakum, pemberiannya kepadamu, fastabiqu, maka berlomba-lombalah, al-khairat, berbuat kebajikan, marji'ukum, kamu kembalikan, fayunabbi'ukum, lalu diberitakannya kepada kamu. Pembacaan tajwid Surat Al-Maidah ayat 48. Ilaika, pembacaan mat lain karena terdapat jak sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah. Musaddiqal lima, bacaan indhom bila guna karena terdapat fathah dan bertemu. Al-Maidah adalah surah kelima dalam urutan Al-Quran. Terdiri dari 120 ayat dan termasuk golongan surat Madaniyah. Isi kandungannya, kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi
Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Seperti gambar di bawah ini, saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Arti dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hukum bacaan tajwid dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ilallahi dibaca lam tafhim karena terdapat huruf lam pada lafaz jalalah yang didahului oleh huruf berharokat fathah. Takwila dibaca mad iwad karena terdapat fathatain yang dibaca waqaf. Atiu bacaan mad tabi'i karena terdapat salah satu huruf mad yaitu ya sukun yang didahului huruf berharokat kasroh. Ar-rasulah dibaca asyamsiyah karena terdapat al-takrif bertemu dengan salah satu huruf asyamsiyah yaitu ro. Al-amri dibaca al-qamariyah karena terdapat al-takrif bertemu salah satu huruf al-qamariyah yaitu hamzah. Mufradat atau kosakata Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuha artinya hai, amanu orang-orang beriman, atiu taatilah, wa ulil amri dan ulil amri, fa in tanaza'tum kemudian jika kamu berlainan pendapat, farudduhu maka kembalikanlah ia, in kuntum jika kamu benar-benar tu'minuna kamu beriman, al yaumi hari, khairu lebih utama bagimu, fa ahsanu dan lebih baik, takwila akibatnya. Isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 59. 1. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. 2. Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mentaatinya. 3. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Yang terakhir ada menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya, keimanannya dipertanyakan. Surat At-Taubah ayat
ayat 105. Bismillahirrohmanirrohim. Fakuli malu fasayarawahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturatuna ila alimil ghaibi wasahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul adzim. Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, dan begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Isi kandungan surat At-Taubah ayat 105. 1. Surat At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. 2. Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya. Karenanya, setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Inilah etos kerja Muslim. 3. Ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. 4. Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. 5. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amal. Tajwid surat At-Taubah ayat 105. Wa quli malu matobi'i, karena ada waw jatuh setelah harokat dhamma. Allahu tamsyiyah dan tahim karena ada lafaz Allah didahului harokat fathah. Wa rasuluhu matobi'i, karena ada waw jatuh setelah harokat dhamma. Wal mu'minuna al-qamariyah, karena ada lam alif bertemu dengan huruf mim. Wal mu'minuna mad arid disukun, karena ada matobi'i yang diwakafkan. Wasaturaduna matobi'i, karena ada waw jatuh setelah harokat dhamma. Al-ghaibi al-qamariyah, karena ada lam alif bertemu dengan huruf ho. Wasahadati asamsiyah, karena ada lam alif bertemu dengan huruf sin. Wasahadati matobi'i, karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Fayunabbi'ukum bima ifa syafawi, karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Bima matobi'i, karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Kuntum ifa, karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kuntum tak maluna idhar syafawi, karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Tak maluna mad arid disukun, karena ada matobi'i yang di akhir surat atau diwakafkan. Mufradat At-Taubah ayat 105. Wakul dan katakanlah, Akmalu, bekerjalah kamu. Fasayarawahu, maka Allah akan melihat amalakum, pekerjaanmu. Warasuluhu, dan begitu juga Rasulnya. Wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin. Wasaturaduna, dan kamu akan dikembalikan ilah kepada Allah. Alimul ghaibi, yang maha mengetahui yang ghaib. Wasahadati, dan yang nyata. Fayunabbi'ukum, lalu diberitakannya kepadamu. Bima kuntum, apa yang telah kamu tak maluna kerjakan. Tafsir ayat Quran surat At-Taubah ayat 105.
Dan katakanlah kepada mereka atau kepada manusia secara umum, bekerjalah kalian sesuka hati kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu, dan kalian akan dikembalikan melalui dibangkitkan dari kubur kepada yang mengetahui alam gaib dan alam nyata, yakni Allah. Lalu diberikannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Lalu Dia akan membalasnya kepada kalian. Nuzul Quran Surat At-Taubah ayat 105. Asbabun nuzul dari surat At-Taubah ayat 105 ini adalah karena banyaknya umat yang bertanya bagaimana cara bertaubat dan membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Maka turunlah ayat ini agar Nabi Muhammad bisa menjelaskan kepada umat bagaimana cara bertaubat dan membersihkan diri dari dosa yang telah diperbuat. Berikutnya adalah kuis. Soal nomor 1. Berlomba-lomba dalam kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada umat Islam terdapat pada surah A. Al-Maidah ayat 48. Nomor 2. Surat Al-Maidah merupakan surat yang tergolong dalam kelompok surat C. Madaniyah. Nomor 3. Ketaatan tertinggi dalam Islam adalah ketaatan kepada B. Allah Subhanahu wa Ta'ala.